Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi. Kita berharap duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kita mendengarkan firman-Nya yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian pula mendapatkan tambahan hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa mewujudkan ilmu di dalam amal saleh, dan mudah-mudahan kita kelak dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam jannah-Nya dan dijauhkan dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembacaan surah Al-Kahfi beserta penjelasannya, dan kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-57. Firman Allah surah Al-Kahfi ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapakah orang yang paling zalim, ya, yang paling berbuat aniaya. Az-zulmu, ya, kezaliman itu maknanya adalah wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah mengatakan, dan siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, ketika diingatkan dengan Al-Quranul Karim, dengan peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan, ya, kepada kita semuanya sebagai tanda-tanda kebesarannya, baik itu tertera di dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat syar'iyah maupun segala tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tampakkan di seluruh alam semesta ini, yang para ulama menyebutnya dengan istilah ayat-ayat kauniyah, ya, seperti penciptaan langit dan bumi dan segala apa yang terkandung di antara keduanya. Fa'arada anha, kemudian dia berpaling darinya, berpaling dari ayat-ayat Tuhannya tersebut, tidak memperdulikannya, tidak memperhatikannya. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dia kerjakan oleh kedua tangannya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami telah menjadikan atas hati mereka ini akinnah, yaitu tutupan, an yafqahuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memahami, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi adhanihim waqra, dan Allah menjadikan pada telinga-telinga mereka waqra, ya, sesuatu yang menjadi sumbatan, ya, tersumbat telinganya. Wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada, dan jika engkau menyeru mereka
ilal huda, menuju kepada petunjuk, mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka mereka selama-lamanya tidak akan mendapatkan petunjuk itu selamanya. Jadi petunjuk yang disampaikan itu tidak akan masuk ke dalam hatinya dan mewujudkan keimanan dalam dirinya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang keadaan orang dari kalangan orang-orang yang perbuatannya adalah perbuatan yang paling buruk. Allah menyebutkan waman azlamu, dan siapakah orang yang paling zalim, yang paling berbuat aniaya. Ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dengan membuka ayat ini, ayat dengan kalimat man azlamu. Ya, ada beberapa ayat Allah menyebutkannya dengan bentuk yang sama, waman azlamu. Nah gitu. Seperti dalam ayat yang lain Allah mengatakan waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah orang yang paling zalim daripada orang yang senantiasa mencegah manusia dari memakmurkan masjid-masjid Allah dan berusaha untuk menghancurkan atau merobohkannya. Jadi kalimat waman azlamu ini menunjukkan betapa buruknya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disebutkan dalam ayat ini. Allah menyebutkan mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Siapakah orang yang lebih berlaku zalim daripada orang yang jika diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, jika disampaikan hidayah, petunjuk berupa Al-Quran, berupa penjelasan kepada orang tersebut, termasuk juga Allah mengingatkan orang tersebut melalui tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini. Allah menampakkan kehebatannya ketika menciptakan langit dan bumi yang mereka bisa melihatnya. Allah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan jenis yang bermacam-macam. Allah menciptakan manusia, ada laki-laki dan perempuan. Masing-masing manusia, laki-laki dan perempuan memiliki wajah yang berbeda-beda, memiliki postur tubuh yang tidak sama. Demikian pula Allah menciptakan makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, jenisnya bermacam-macam. Semua itu adalah sebagai tanda-tanda kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta. Yang seharusnya bagi orang-orang yang memperhatikan itu semuanya akan mengantarkan mereka untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuknya melalui apa yang dibawa oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata mereka tidak memperdulikan itu semuanya. Fa'arada anha, mereka berpaling, nggak peduli, tidak mau membaca ayat Al-Quran, tidak mau mempelajari agama Islam, dan tidak pula mau memperhatikan alam semesta ini, sehingga sama sekali hatinya tidak tergerak untuk beriman kepada Allah. Hatinya tidak tergerak untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, kita lihat Pak, betapa banyak orang itu yang hidupnya seperti itu. Dia tidak peduli dengan kitab suci yang dimilikinya, tapi mengaku dirinya muslim. Dia tidak peduli dengan ibadah yang diperintahkan di dalam syariatnya, tapi dia mengaku dirinya muslim. Nah, tentunya orang yang demikian ini tidak layak untuk membanggakan dirinya sebagai muslim. Karena seorang muslim itu terikat dengan perintah Allah, terikat dengan larangan Allah yang harus dia tinggalkan, terikat dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'arada anha, dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan apa yang telah dia kerjakan dengan kedua tangannya, maksudnya dari dosa-dosa dan kesalahannya. Jadi orang itu ketika dia lupa atau meninggalkan zikrullah, mengingat Allah, dan meninggalkan pengajaran-pengajaran Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak memperdulikan semua perbuatan dosanya.
Dia akan melupakan semua kesalahan-kesalahannya seakan-akan dia tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Nah, ini orang yang berbahaya. Orang itu kalau misal dia melakukan dosa, kemudian dia menyadari dirinya melakukan dosa, dan dia menyadari bahwa akibat dari perbuatan dosanya itu kelak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini itu akan mudah untuk bersegera bertobat kepada Allah. Jadi orang-orang yang demikian ya, dia akan mudah untuk bertobat kepada Allah karena dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memperdulikan ya keadaan dirinya ketika dia melakukan perbuatan dosa. Dan dia tidak memperdulikan akibat yang akan dia rasakan nanti di akhirat ketika dia melakukan perbuatan dosa ini. Nah, ini perbedaan antara orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman itu ketika mereka melakukan perbuatan dosa, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila mereka orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah melakukan perbuatan zalim kepada diri mereka sendiri, ya, atau melakukan perbuatan keji, perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjang, dia lakukan, maka orang yang beriman dan bertakwa itu zakarullah, mereka segera mengingat Allah. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfara lidzunubihim. Ya, ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, bersegera menghentikan perbuatan salah mereka dan bersegera untuk meminta ampun kepada Allah. Ini orang-orang beriman. Jadi bukan berarti manusia itu dituntut untuk selalu bebas dari perbuatan dosa. Tidak mungkin manusia bisa mengerjakan hal ini. Memang tiap-tiap kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tapi tiap-tiap kita tidak mungkin untuk bisa meninggalkan dosa sama sekali. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempat banyak melakukan kesalahan dan lupa. Nah, sehingga ketika manusia itu melakukan kesalahan, jika dia segera memperbaiki kesalahannya, maka inilah manusia terbaik. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap anak keturunan Adam itu khata', banyak melakukan salah. Tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah, maksudnya apa? Sebaik-baik manusia. Karena tiap-tiap manusia itu selalu melakukan dosa dan kesalahan. Siapa yang menjadi sebaik-baik manusia itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang sering terus-menerus melakukan tawab, terus-menerus melakukan taubat, selalu memohon ampun kepada Allah, selalu memperbaiki diri ketika bersalah, selalu mengiringi kesalahan dan dosanya dengan amal-amal saleh setelahnya. Inilah orang-orang yang terbaik. Nah, inilah sifatnya orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Tapi orang-orang yang berlaku zalim, mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allah, tidak mau mengingat Allah dan kebesarannya melalui ayat-ayat tersebut, baik ayat-ayat yang bersifat syar'iyah berupa Al-Quranul Karim atau pengajaran agama ini, ya tidak mau dia pedulikan. Atau dia juga tidak memperdulikan segala tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta ini, yang menunjukkan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak peduli dengan itu. Bahkan ya, dia selalu bergelimang dosa dan kesalahan sampai dia melupakan dosa-dosanya, tidak mengingat dosa-dosa itu. Karena apa? Karena sudah biasa. Orang kalau dia menganggap sebuah perkara itu biasa, maka dia akan melakukannya tanpa ada penyesalan, tanpa
diingat-ingat karena itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau sesuatu itu dianggap tidak biasa, apalagi itu perbuatan dosa, dia menganggap bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menjadikan dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, maka dia tidak akan pernah melupakan perbuatan itu. Dia tidak akan pernah merasakan tenang sampai dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan selalu memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Itulah perbedaan antara orang yang melupakan perbuatan dosanya karena merasa biasa dengan orang-orang yang menganggap besar perbuatan dosa karena ia adalah merupakan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan dalam syariat ini untuk tidak meremehkan dosa. Ya, meskipun itu dosa kecil. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dari para ulama kita di masa dahulu. La tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan Anda itu melihat dari kecilnya perbuatan dosa. Alah iki dosa kecil. Enggak apa-apa. Toh dengan istighfar selesai masalah, diampuni sama Allah. La tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan Anda melihat kepada kecilnya dosa. Walakin unzur ila man asaita. Akan tetapi coba Anda perhatikan kepada siapa Anda itu berdosa. Kepada siapa Anda itu durhaka. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha besar, yang keagungan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Bayangkan Pak ya, keagungan dan kebesaran zatnya itu kita tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya, tapi kita mencoba untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, belum yang lainnya, itu melalui makhluk Allah yang besar. Allah itu memiliki makhluk yang namanya kursi. Kursi itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah maudhi'u qadamaillah, tempat di mana kaki Allah itu berada di sana. Ini jangan digambarkan ya, jangan dibayangkan Pak, karena nggak mungkin kita membayangkan sesuatu yang gaib. Kursi Allah ini dibandingkan dengan makhluk yang paling besar yaitu arsy, singgasana Allah, itu seperti kursi dibandingkan dengan seluruh alam ya, langit yang 7 maupun bumi yang 7, dibandingkan dengan itu alam semesta ini selain dari kursi itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas. Cincin itu alam semesta yang kita huni ini, bumi dan seluruh langit itu ya. Itu ibarat cincinnya. Kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas. Sangat besar sekali. Lah kursi itu dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala, itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursinya dibandingkan dengan arsy-nya. Lah arsy ini di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Nah, sekarang kalau kursi dibandingkan dengan alam semesta yang kita huni ini sebesar itu, dan kursi dibandingkan dengan arsy Allah lebih besar daripada kursi, seperti halnya cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang luas, terus bagaimana kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa digambarkan. Ya, sedangkan seluruh makhluk itu butuh kepada Allah, hatta arsy Allah pun butuh kepada Allah. Ya, Allah tidak membutuhkan arsy, tapi arsy makhluk Allah ini butuh kepada Allah. Keagungan Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita terus menanamkan pada diri kita ini betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, dan mengingat bagaimana besarnya pula siksa yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia-manusia yang durhaka,
maka disitulah kita tidak akan berani untuk durhaka kepada Allah meskipun dengan dosa yang kecil. Ya. Kemudian dikatakan di sini inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami telah menjadikan atas hati-hati mereka itu akinnatan, penutup. Jadi kondisi orang-orang yang menolak hidayah, kondisi orang-orang yang menjauhkan diri dari sumber hidayah, dari sumber petunjuk berupa ayat-ayat syar'iyah maupun kauniyah tadi, berpaling dari diingatkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin menyesatkan orang ini. Jadi sebab kita tersesat itu, Pak, itu adalah sesuai dengan apa yang kita telah lakukan. Ketika hati kita itu cenderung kepada kesesatan, disitulah kita akan mendapatkan kesesatan Allah, kesesatan yang Allah berikan. Tapi kalau hati kita ini cenderung kepada hidayah, disitulah kemudian Allah akan membuka pintu hidayah selebar-lebarnya. Oleh karena itu ada orang-orang kafir di luar Islam, tapi keinginan dia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali. Sehingga ketika dia mendapatkan kejanggalan pada agamanya, dia berusaha untuk mencari jalan hidayah mana dari sekian agama itu yang benar. Dia terus pelajari satu agama dari agama yang lain. Sampai pada akhirnya Allah tuntun dia di atas hidayah sampai dia bertemu dengan Islam. Betapa banyak orang masuk Islam dari agama-agama yang lainnya itu karena sebab mencari hidayah. Disitulah ketika seseorang menempuh sebab untuk meraih hidayah, Allah berikan hidayah. Tapi kalau hati kita kecenderungannya kepada kesesatan, ya nanti Allah kasih jalan menuju kesesatan. Inilah balasan yang Allah berikan. Ketika seseorang melakukan suatu dosa, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan jenis dosanya. Al jaza'u min jinsil amal, istilah kaidah yang dibuat oleh para ulama adalah balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau amalnya itu adalah kecenderungannya kepada kesesatan, maka Allah akan beri jalan kesesatan. Kalau kecenderungan dia ingin meraih hidayah, maka Allah beri hidayah. Dan hidayah itu sangat penting, Pak. Saking pentingnya kita diperintahkan dalam sholat itu selalu meminta hidayah. Dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah di situ hidayah sekaligus menetapi hidayah. Supaya terus di atas hidayah. Karena ada orang itu yang awalnya dapat hidayah, tapi kemudian kecenderungan hatinya ternyata tertarik dengan kesesatan. Akhirnya hidayah yang seharusnya dia pertahankan ternyata tercabut dari dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Qur'an, dalam salah satu ayat dalam surah Al-Jathiyah, Allah mengatakan wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah itu menyesatkan seorang hamba di atas ilmu. Salah satu penafsirannya adalah ketika seseorang itu sudah mengetahui kebenaran, tiba-tiba Allah menyesatkannya. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya menuju kepada kesesatan dibandingkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Jadi hidayah itu penting untuk selalu kita minta dan selalu kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup. Namun kemudian kita juga dituntut untuk selalu berpegang teguh dengan hidayah itu sampai kita mati menghadap Allah. Sehingga yang kita minta harus dua, mohon hidayah kepada Allah, dan yang kedua mohon supaya dipertahankan di atas hidayah sampai mati. Itu yang selalu kita minta dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus melalui ayat-ayat Allah, melalui peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, melalui Al-Qur'an, melalui diutusnya Rasul,
termasuk juga melalui semua ya, kebesaran Allah yang Allah tampakkan kepada dirinya, bahkan terkadang melalui apa yang Allah tetapkan untuk mengingatkan dirinya dalam kehidupan, entah ya Allah buat dia sakit, entah Allah buat dia bangkrut, entah Allah buat dia ya sengsara dan seterusnya, agar supaya dia ingat, dia sadar. Tapi ternyata itu semuanya tidak membuat dia sadar. Maka yang terjadi, karena dia telah memilih jalan kesesatannya, maka Allah semakin menambah keadaan dia supaya di atas kesesatan. Allah katakan dalam ayat ini, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya kami telah menjadikan hati mereka itu penutup, an yafqahuhu, sehingga dia tidak bisa memahami jalan yang benar. Oleh karena itu Pak, kita ini diberikan potensi berupa mata, telinga, dan hati. Yang mana 3 potensi ini nanti ditanya oleh Allah. Sejauh mana kita menggunakan 3 potensi ini untuk mendapatkan hidayah. Ya. Untuk memahami ilmu agama Allah ini. Jangan dikira orang itu kemudian berleha-leha, santai, tenang di rumah, setelah menyelesaikan aktivitas dunianya, ya, terus kemudian dia mungkin berada di samping masjid yang diserukan di situ apa ilmu, dipelajari di situ ya, agama, ada majelis ilmu di situ. Nanti jangan salah, mereka-mereka yang tidak hadir atau tidak mau mengambil pelajaran atau hidayah dari tempat-tempat yang Allah takdirkan dekat dengan dia, itu terus kemudian dia tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban. Kamu bisa jalan ke masjid dekat rumahmu, di dekat rumahmu itu ada pengajian, ada ilmu yang disampaikan bersumber dari Quran dan Sunnah. Bukan mengajak kepada kesesatan, tapi mengajak kepada hidayah, mengajak untuk nambah iman, mengajak untuk nambah taat kepada Allah. Tapi kenapa langkah kakimu terhenti, tidak mau menghadirinya? Ditanya sama Allah SWT. Apa yang bisa kita siapkan untuk menjawab pertanyaan seperti ini? Enggak ya Allah, aku sepegel. Masa begitu nanti jawab? Enggak ya Allah, saya sudah cukup. Ya. Cukup sudah dapat hidayah, sudah jadi orang Islam. Masa begitu? Untuk urusan dunia saja kita selalu berdoa minta ditambah. Ya Allah, kalau ya pengen nambah suge, nambah duite, nambah omai, nambah kendaraan, kan begitu. Urusan dunia terus kita minta tambahan. Tapi kenapa untuk urusan hidayah yang menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah nantinya, kita tidak terus menambahnya atau tidak meminta tambahan kepada Allah. Nah, kondisi orang yang berpaling, yang menjauh, justru Allah jadikan dia semakin jauh. Dengan apa? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu. Kami menjadikan di dalam hati mereka itu ada penutup yang membuat mereka sudah tidak lagi bisa memahami agama ini, tidak bisa memahami hidayah. Jadi Anda mau berbusa-busa nyampaikan dalil gitu ya, itu dia nggak akan pernah bisa tergerak hatinya untuk memahami. Jangankan untuk menerima Pak, untuk memahami saja nggak bisa. Wah, ini sudah penyakit akut ini, sudah mati hatinya kalau sampai seperti ini. Sehingga sak rugi-rugine tiang niku ngeten iki. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak lagi menerima hidayah, mau pakai jalan apa dia mau masuk surga? Tidak ada. Jalan surga ini jalan hidayah. Kenapa kok kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim? Karena nanti Pak, ketika kita nanti itu diwafatkan oleh Allah dan dibangkitkan pada hari kiamat, nanti kita melewati satu jalan namanya as-sirat, dan jalan itu lurus nyampe ke surga. Itulah as-siratal mustaqim yang hakiki, yang nanti Allah jadikan dia ada dan akan dilewati oleh orang-orang. Siapa yang bisa melewati siratal mustaqim itu dengan selamat sampai surga? Yaitu orang yang menetapi as-siratal mustaqim di dunia, yang istiqomah tetap lurus di atas jalan yang lurus itu, tidak bengkok ke kanan dan tidak bengkok ke kiri, yang tetap terus menempuh jalan itu sampai dia mati.
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang lurus itu apa? Ya agama ini. Ya, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Itulah yang menjadi jalan yang lurus. Kalau kita memiliki ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian kita amalkan menjadi amal yang saleh dengan niat ikhlas kita mengerjakannya sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah, maka kita berada di jalan yang lurus. Dan kalau itu terus kita lakukan sampai kita mati, nanti pada hari kiamat kita dimudahkan untuk melalui jalan itu, as-siratal mustaqim. Yang digambarkan sama Nabi SAW, jalan itu adalah jalan yang selembut rambut, selembut satu helai rambut. Kita tahu Pak, rambut kita ini kan tipis sekali ya, yang dibentangkan di atas jahanam dalam kondisi gelap. Cahaya yang ada pada saat itu hanyalah cahaya iman, cahaya yang dimiliki oleh orang-orang beriman sesuai dengan kadar keimanannya dan ketaatannya kepada Allah. Itulah yang akan bisa menerangi langkah kakinya. Kecepatan dia dalam melalui sirat dan keselamatan dia itu bergantung bagaimana kualitas dia menjaga siratal mustaqim di dunianya dulu. Itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Sudah jalannya sulit, kata Nabi, setajam sebilah pedang. Kemudian di kanan dan kirinya itu ada yang namanya al-galalib. Al-galalib itu pengait-pengait yang siap mengait orang yang berjalan di atasnya. Ada sebagian orang itu yang melewatinya dengan sangat cepat, seperti ya kilat ya, seperti kilat. Ada yang kecepatannya itu seperti hembusan angin. Ada yang kecepatannya seperti kuda yang berlari. Ada juga yang saking lambatnya dia hanya bisa berjalan. Ada lagi yang lebih parah, dia merangkak. Sampai surganya berapa lama? Ada orang yang berjalan, di tengah jalan itu dia tergelincir masuk ke dalam jahanam. Wal'iyadzubillah. Belum dia mencium aroma surga, di tengah jalan dia sudah tergelincir masuk ke dalam api jahanam. Ada juga orang itu yang terkena al-galalib, pengait-pengait di kanan dan kiri. Ada yang jatuh ya, terkena pengait itu, ada yang tidak jatuh sampai di kontoro jembatan menuju surga, dia dalam kondisi terluka parah. Itu semuanya ya, menggambarkan bagaimana kualitas dia dalam menjaga as-siratal mustaqim, hidayah dikala dia hidup di dunia. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kaitannya dengan hal ini. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mumpung kita hidup di dunia masih diberikan modal oleh Allah untuk meraup pahala yang banyak, meminimalisir dosa dan bahkan memohon ampun untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT dari dosa-dosa, segera kita perbaiki diri. Segera untuk meminta tambahan hidayah untuk selalu kokoh di atas hidayah itu sampai kita mati di atas. Nabi SAW itu sering Pak menyebut, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agama. Sampai para sahabat itu sampai merasa nggak nyaman. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda itu merasa khawatir ya dengan keimanan kami yang telah kami beriman kepadamu? Apakah Anda khawatir wahai Rasulullah jika kemudian kami beriman dan kemudian kami kembali kepada kekufuran? Nabi menjelaskan bahwa manusia itu hatinya itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah itu membolak-balikkan hati manusia ini sesuai dengan kehendaknya. Jika Allah menghendaki hati itu diarahkan kepada kebenaran, maka dia akan selalu di atas kebenaran. Tapi ketika Allah membaliknya di atas jalan yang buruk, maka disitulah dia akan menempuh jalan yang buruk. Oleh karena itu Nabi tidak pernah lupa untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Kita terus perlu untuk berdoa seperti ini, karena kita nggak tahu akhir hayat kita ini kita tetap di atas hidayah, di atas Islam ataukah tidak. Itu yang membuat kita ini khawatir.
Kalau kita nggak pernah merasa khawatir tentang hal ini, Pak, bisa-bisa wal'iyadzubillah kita melakukan hal-hal yang membuat kita ini batal syahadatnya tapi kita tidak merasa. Itu kan bahaya sekali. Jadi kita kembali di sini bahwa orang yang kecenderungannya kepada kesesatan, menolak hidayah, maka Allah akan semakin menjadikan dia tersesat dengan Allah menutup hati mereka, wa fi adhanihim waqra, dan Allah menjadikan pada telinga-telinga mereka itu ada sumbatan, seakan-akan mereka tidak mendengar sama sekali. Betapa banyak kita melihat ada orang-orang itu yang tahu di masjid ini misalnya ada majelis ilmu dibacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dengar gitu ya dari rumahnya, tapi tidak tergerak untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang ke masjid. Padahal dengan melangkah beberapa langkah dia sudah sampai, tidak membutuhkan ya, tenaga yang banyak. Tapi tidak terjadi. Dan bahkan terkadang suara-suara yang terdengar ini, kita bacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, itu seperti sesuatu yang lewat begitu saja. Atau terkadang sama sekali tidak dipedulikan karena seakan-akan ada sumbatan dalam telinga, gak kerungu. Tapi bayangkan Pak, orang itu kalau dia benar-benar perhatian dengan agama, subhanallah. Saya teringat ada kisah yang secara langsung saya ketahui. Saya punya seorang nenek dulu. Nenek saya waktu itu masih tidak terlalu tua meninggalnya. Sekitar usia 50-an tahun, belum 60-an tahun. Nenek saya sudah kena penyakit diabetes, terus kemudian meninggal. Ketika beliau sudah terkena penyakit diabetes ini Pak, nenek saya itu tuli telinganya, gak dengar. Jadi kalau ngomong, itu harus teriak-teriak di samping telinga nenek saya baru terdengar. Itu pun suaranya akan terdengar lirih bagi nenek saya. Sehingga sering nenek saya itu sambil melihat mulut orang yang ngajak bicara itu untuk memahami apa yang disampaikan. Suatu ketika di siang hari, saya waktu itu masih ingat betul, sampai sekarang itu saya jadi heran. Nenek saya ini Masya Allah rajin untuk sholat, rajin untuk ibadah. Ketika itu nenek saya bilang di siang hari, waktu zuhur. Jadi saya nggak dengar suara adzan sama sekali. Nenek saya itu bilang, "Le, iki adzan sholat opo?" Saya bingung, mana ada suara adzan. Terus saya diam gini Pak. Saya diam sambil saya coba konsentrasi. Mungkin ada suara tapi nggak dengar. Ternyata betul ada suara adzan itu sangat jauh sekali. Ya. Kedengarannya itu nggak jelas, tapi kedengaran, cuman sangat jauh sekali. Saya mikir, mosok mbahku iki sing tuli koyo ngene kerungu, aku sing gak popo gak kerungu gitu. Akhirnya saya bilang niki adzan zuhur. Artinya gini, saya menangkap dari satu pelajaran. Artinya jika orang itu cenderung kepada hidayah, Allah akan berikan hidayah itu meskipun jalannya sulit. Allah mudahkan untuk dia meraih hidayah. Tapi kalau orang itu tidak menginginkan hidayah, meskipun tampak di hadapan mata ini jalan untuk meraih hidayah itu sangat gampang, tetap dia tidak akan pernah dapat hidayah. Inilah ya bagaimana balasan yang Allah berikan kepada tiap-tiap manusia. Dan alhamdulillah kalau nenek saya itu ceritanya ya sampai meninggal itu Masya Allah Pak, meninggal di hari Jumat ya, kemudian disolati oleh banyak orang karena kebetulan pada saat itu wayai tiang-tiang mantun sholat Jumat itu langsung. Kemudian pada saat meninggal itu tampak ya nenek saya itu tersenyum dan mengucapkan lafaz Allah ya, mungkin ingin mengucapkan la ilaha illallah tapi kemampuannya hanya mengucapkan Allah. Dengan tersenyum beliau meninggal dunia. Disinilah hidayah, pentingnya hidayah itu. Nah, kita ini nggak tahu nanti akhir hayat kita ini kita tutup dengan cara bagaimana. Makanya dengan kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim, harapan kita untuk selalu apa? Kokoh di atas hidayah ini.
Kita kembali di sini Allah mengatakan wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Dan jika kamu menyeru mereka, mengajak mereka untuk menuju kepada petunjuk, diajak untuk beragama dengan baik, ya, mengamalkan syariat, mengajak untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, mengajak untuk menambah hidayah, menambah iman, falan yahtadu idzan abada. Maka mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Nah, ini kalau Allah sudah menyesatkan manusia, Pak, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tapi sebaliknya kalau orang itu diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, maka juga tidak akan ada satupun orang yang bisa menyesatkannya selain Allah. Oleh karena itu pentingnya kita selalu mohon hidayah, karena kalau sudah hidayah itu diberikan oleh Allah, sudah aman dia dari kesesatan. Sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tapi kalau orang itu sudah menutup pintu hatinya untuk menerima hidayah, tidak peduli dengan hidayah, maka yang terjadi adalah dia akan semakin dijauhkan. Ada banyak anggapan orang, Pak. Mereka sebagian orang memilih untuk lebih baik saya nggak banyak tahu tentang agama daripada banyak tahu tentang agama. Alasannya apa? Alasannya kalau aku iki ngerti tentang banyak perintah Allah dan larangan Allah, nanti tentu tuntutan kepada saya semakin banyak. Tapi kalau saya banyak nggak ngerti tentang perintah dan larangan Allah, banyak nggak ngerti tentang agama, maka tuntutan saya nanti di hadapan Allah sedikit. Nah, ini keliru. Ini keliru. Karena orang itu tidak tahu itu ada dua. Ketidaktahuan yang mendapat uzur, mendapat maaf dari sisi Allah. Dan kebodohan yang tidak diberi maaf oleh Allah SWT. Yang diberi maaf oleh Allah SWT adalah orang itu dikala dia terus menambah hidayah, berusaha menambah hidayah, tapi dalam suatu keadaan ada petunjuk yang belum dia ketahui. Sehingga mungkin dia meninggalkan petunjuk itu atau mungkin melanggar petunjuk itu. Disitulah dia diberi maaf. Kenapa? Karena dia selalu berusaha untuk meniti jalan hidayah. Misalnya dia masih terus belajar dan terus berusaha mengamalkan agama ini, tapi ada kewajiban yang luput, yang belum dia ketahui. Entah bab pelajarannya belum sampai sana, atau mungkin dia sudah banyak belajar tapi untuk bab ini belum tersampaikan kepada dia, sehingga dia meninggalkan kewajiban itu. Maka yang seperti ini keadaannya itu dimaafkan sama Allah SWT. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu sudah sejak awal sengaja kepingin dadi wong bodoh nun sewu, tidak mau belajar agama, tidak peduli dengan agama, maka yang seperti ini tidak diberi uzur oleh Allah, tidak diberi maaf sama Allah. Kenapa? Karena kita ini diberi potensi yang sama oleh Allah, kemampuan untuk memahami, pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir. Semua itu diminta oleh Allah SWT untuk digunakan memahami agama. Makanya Allah SWT mengatakan walaqad dzara'na jahannama, sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam itu minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Seperti apa sifat orang-orang yang memenuhi neraka jahanam itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata enggak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya potensi untuk mendapat hidayah tapi tidak digunakan potensi itu dengan sengaja untuk mendapat hidayah. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu keadaan hidupnya seperti hewan ternak. Hewan ternak itu gimana sih Pak hidupnya? Hewan ternak itu kan kawin, makan, minum, kerja. Hewan ternak itu kerja.
Ya, seperti sapi itu kan kerja, Pak. Apa kerjanya sapi? Damel bajak sawah. Kan kalau zaman dulu kan butuh hewan-hewan ternak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti juga kuda digunakan untuk transportasi. Ya. Terus kemudian beberapa hewan ternak yang lain untuk mengangkut barang-barang, kan begitu. Kerja, makan, minum, kawin. Lah kalau orang itu hidupnya kados ngeten iki, nah kan eman. Ya. Kalau memang hidupnya hanya untuk kerja, makan, minum, kawin gitu ya, apalagi nambah main-main, nah gitu. Yang terjadi nggak ada ubahnya dengan hewan ternak. Ya ngapain dia dibuat ya untuk jadi manusia? Ya. Ya mending dia jadi hewan ternak saja, kan begitu. Tapi kata Allah balhum adhal, bahkan orang ini lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kenapa? Karena punya potensi untuk memuliakan dirinya dengan hidayah, tapi dia tidak gunakan potensi itu. Dia lebih senang mengikuti hawa nafsu hewaninya, sehingga dia dengan hewan tidak ada bedanya. Justru dia lebih sesat karena apa tadi? Punya potensi untuk memuliakan diri tapi tidak digunakan. Lah kalau hewan ternak memang wajar Allah ciptakan seperti itu, nggak punya akal. Ya, jenengan bacakan ayat Quran 1000 kali ya nggak paham sapi ini, kan gitu. Kenapa? Karena tidak berakal, tidak memiliki potensi untuk memahami ayat Al-Quran, memahami petunjuk. Nah kalau manusia yang seharusnya memiliki potensi untuk memahami itu tidak dia gunakan untuk memahami dengan sengaja, nah, maka ini lebih sesat keadaannya. Dan nanti termasuk golongan orang yang memenuhi neraka Jahannam wal'iyadu billah, menyengaja untuk bodoh terhadap agama ini. Inilah bahayanya. Nah sehingga yang terjadi adalah justru dia jauh dari al-hidayah. Nah terkadang juga ya, seseorang itu dia tersesat karena dia terus membiasakan diri untuk melakukan dosa-dosa. Terkadang kesesatan itu karena sebab ini. Ada orang itu dari awal dia memang tidak mau menerima hidayah, menolak hidayah, sehingga Allah tutup hatinya. Sudah tidak lagi sampai hidayah itu masuk dalam hati. Ada juga orang itu yang awalnya dia di atas hidayah, tapi ketika mulai cenderung untuk melakukan dosa-dosa, mulailah di situ hidayahnya mulai terkikis. Dan kalau dia terus gemar melakukan dosa, tidak segera memperbaiki diri, kondisinya lambat laun dia akan digiring oleh dosa-dosanya menuju kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Sebaliknya orang itu kalau dia terus melakukan kebaikan-kebaikan, maka akan mengantarkan kepada kebaikan yang berikutnya sampai membuat dia kokoh di atas hidayah. Nah, sehingga untuk tetap kokoh di atas hidayah, selain terus memohon pertolongan kepada Allah, maka juga untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan kalau terjerumus dalam kesalahan dan dosa, segera untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Teruslah kamu beristiqomah di atasnya, jalan yang lurus, dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Karena nggak ada orang sekali lagi yang terus menerus dalam keadaan lurus, terus menerus dalam keadaan di atas jalan yang benar. Tapi mesti pernah terjerumus ke dalam kesalahan, dan kesalahan itu ditambal dengan istighfar. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang hal ini, ya, bahwa perbuatan baik itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan terus kepada kebaikan, sedangkan perbuatan dosa dan keburukan itu akan mengantarkan kepada suatu keadaan keburukan yang lebih, bahkan mengantarkan kepada kekufuran. Ya, salah satunya adalah
Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib bagimu untuk selalu menetapi kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kamu kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, dan ada orang itu yang terus berusaha untuk melakukan kejujuran dalam hidupnya sampai dia menjadikan kejujuran itu sebagai kebiasaan hidupnya, sehingga dicatatlah dia sebagai orang yang jujur di sisi Allah, orang yang siddiq. Orang siddiq ini termasuk orang yang tingkatannya di dalam surga itu tingkatan tinggi setelah para nabi dan para rasul. Wa iyyakumal kadzib, dan jauhilah oleh kalian kedustaan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena yang namanya dusta, berbohong itu akan mengantarkan kepada al-fujur, kepada dosa-dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa-dosa itu mengantarkan seseorang itu kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, dan ada orang itu yang selalu dia ini berbohong, berdusta, dan terus menjadikan kebiasaan hidupnya itu untuk selalu berdusta. Hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga dia dicatat sebagai orang yang selalu berdusta. Ya, kalau sudah selalu berdusta berarti sudah mesti neraka tempatnya. Wal'iyadzubillah. Padahal orang itu ketika dia melakukan maksiat, melakukan kedustaan, awal mesti akan bertentangan, gelisah dalam hatinya, tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Tapi kalau dia terus-menerus melakukan dosa itu, lambat laun akan menjadi biasa. Nah, kalau sudah menjadi biasa, dikhawatirkan dia akan selalu di atas kedustaan, selalu di atas kesalahan. Sama dengan dosa-dosa yang lain demikian. Awal melakukan dosa, misalnya dosa zina, hatinya tidak merasa nyaman, gelisah. Tapi kalau dia terus-menerus melakukannya, lambat laun kegelisahan itu akan hilang. Nah, kalau sudah gelisahnya terhadap suatu perbuatan dosa itu hilang, maka dia akan menganggap biasa dosa itu. Dan khawatirnya suatu saat nanti dia akan menghalalkan dosa tersebut, dan ini bukan lagi menjadi sebuah dosa besar, tapi ini justru menjadi kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, ayat 58 dalam surah Al-Kahfi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.